Kembali lagi di channel Arsitek Sumba. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa. Kali ini saya akan tunjukkan salah satu desain kos-kosan berukuran 3,5 x 7 meter bergaya Jepang. Nah, simak sampai selesai bagaimana desain bagian dalam dari kos-kosan ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jasa desain berbayar, bisa menghubungi kami via WhatsApp atau email yang sudah tertera. Berikut adalah denah keseluruhan dari kos-kosan ini, berjumlah 13 kamar dan ada 1 kamar pengurus. Masing-masing kamar dilengkapi dengan ruang seperti berikut: ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi dalam, dan ada terasnya. Lebih detail bisa dilihat pada denah ini, ukuran serta pembagian ruang dan peletakan furniturnya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan atau tampilan dari konstruksi, dimulai dari pondasi cakar ayam atau footplate dan pondasi batu kali. Jadi kedalaman cakar ayam atau footplate-nya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Dilanjutkan dengan pengerjaan slop bagian bawah ya, atau struktur penopang dan pengikat bagian bawah dari dinding. Lalu ada tanah uruk dan pasir uruk sebelum membuka lantai, agar beban di bawah lantainya stabil dan lantai tidak mudah retak atau pecah. Lalu ini kondisi tanah aslinya. Kemudian kita lanjut dengan pengerjaan bagian tiang atau kolom dan dilanjutkan dengan pemasangan dinding. Di sini kita menggunakan dinding bata dan bisa juga dengan batako. Lalu ini posisi peletakan pintu kamar mandi, dan di depannya terdapat 1 pintu dan 2 buah jendela, serta ada ventilasi atau lubang angin di atas jendela dan pintu untuk memaksimalkan penghawaan alami. Untuk bangunan ini kolomnya menggunakan struktur kolom berukuran besar karena nantinya akan dijadikan 2 lantai. Tapi untuk sementara dibuat 1 lantai dulu. Kita lanjut dari area kamar mandi. Di sini terdapat wastafel, kloset duduk, dan shower. Lalu pada area dapurnya terdapat meja beton yang difungsikan sebagai tempat memasak atau kompor, tempat cuci piring, dan tempat mengiris sayur atau menyimpan makanan. Lalu ini area kamar. Terdapat sekat dari sketsel dan terdapat 1 set sofa serta meja untuk ngeteh atau minum kopi ya, atau menerima tamu di situ. Nah, ini pemilihan mejanya menggunakan kayu agar terlihat lebih natural. Begitupun dengan sekat ruangnya dari bahan kayu. Lalu ada televisi depan depan kasur. Di sebelah kasur terdapat lampu kamar dan ada lemari. Nah, ini bagian dapurnya. Terdapat tempat untuk kompor, tempat cuci piring, dan tempat mengiris atau menyimpan sayuran. Lalu ini kamar mandinya. Terdapat wastafel lengkap dengan cermin. Lalu ada kloset duduk, dan untuk mandi menggunakan shower. Kemudian kita lanjut pada pengerjaan bagian rangka plafon dan penutup plafon.
Untuk kamar sisi belakang, atapnya langsung dicordak dan ada tangga untuk akses ke atas. Untuk sementara dijadikan jemuran, tapi kedepannya akan dijadikan bangunan 2 lantai. Lalu ini pagarnya, bangunan berjarak 1 meter dari batas tanah atau dari pagar. Fungsinya untuk dijadikan area service ya, service area atau peletakan septic tank dan lain-lain. Kemudian ini rangka atapnya, kita menggunakan rangka atap kayu dan penutupnya menggunakan bahan metal seperti seng atau spandek. Lalu ada bagian konsol atau kanopi pada bagian teras. Ini ya, agar memfilter air hujan maupun sinar matahari langsung. Nah, ini untuk tampilan pintu dan jendelanya, semuanya menggunakan kayu sehingga tampilannya lebih kelihatan natural. Untuk jendelanya dibuat seperti ini karena mengadopsi gaya Jepang. Begitupun bagian tamannya, taman minimalis, lalu ditanami tanaman kaktus. Ini sesuai permintaan owner untuk menghidupkan gaya Jepang pada kos-kosan ini. Kemudian ini bagian dari depannya, terdapat gerbang Jepang ya. Saya kurang tahu apa nama gerbangnya. Lalu ini tampilan keseluruhan sisi samping, sisi belakang. Nah, untuk kos-kosannya sendiri seharusnya di belakang terdapat bukaan, hanya belum sempat saya munculkan. Lalu ini nuansanya saat kita masuk ke halaman atau bagian dalam kos-kosan. Pada sekat kamar kita menggunakan roster ya, batu roster, agar tampilannya tidak kaku dan terdapat pori-pori udara pada kamar bagian belakang. Kemudian pada sudut kanan terdapat kamar mandi lagi 1 dan kamar pengurus.